Oke, teman-teman sahabat resah, kembali lagi kita berbincang-bincang dengan Aldi Rinaldo. Sebenarnya waktu itu kita sudah pernah berbincang dengan Aldi ya, Dik? Iya, benar. Tentang tahapan-tahapan untuk pergi ke Jepang ya, Ya. tes atau seleksi untuk kerja di Jepang itu kita udah banyak berbincang dengan Aldi Rinaldo pada waktu itu. Nah, sekarang kita ketemu lagi, kita akan berbincang lagi tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan Jepang sih, Dik. Ya, tentang kehidupan yang ada di Jepang gitu. Tapi katanya Aldi juga mau kembali lagi dulu ya ke Jepang lagi. Ya, rencana bulan 12 ini atau bulan 1 sedang diurus izin tinggal di Jepang ya. Oh, jadi rencananya mau lama apa gimana, Dek? Ya, mungkin 10 tahun ke depan saya di Jepang. Tapi kayaknya menarik juga ya. Iya. Atau memang Aldi kan udah dapat apa ya di sana tuh? Udah dapat celah. Banyaklah peluang di sana dia yang Banyak, bisa diambil gitu ya. Nah, teman-teman kalau memang punya niat ya untuk ke Jepang, teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya ya. Itu sudah berbincang dengan Aldi gimana tahapannya, baik buruknya di Jepang itu kayak gimana, itu teman-teman bisa akses lah di videonya. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang persoalan masih berkaitan dengan di dunia Jepang ya. Kemarin itu dia ada isu tentang pemerintahan Jepang yang menutup akses bagi para calon pekerja dari Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Nah, itu isunya benar nggak sih, Dik, berita itu? Nah, sebenarnya emang sempat booming tuh isu tersebut tuh. Namun itu tidak benar untuk pemerintah Jepang menutup akses warga negara Indonesia untuk kerja di Jepang. Oh, berarti nggak benar. Ya, isunya itu tidak benar. Emang tidak ada langsung dari pihak pemerintah memberitakan hal itu di TV nasional Jepangnya maupun TV nasional Indonesia seperti itu. Oh, berarti memang itu simpang siur ya, rumor ya, memang rumor. beredar di media sosial katanya kemarin itu sempat pemerintahan Jepang itu menutup akses bagi para calon pekerja dari Indonesia ke Jepang, dan memang itu sangat mempengaruhi apa ya istilah motivasi dari teman-teman atau ya teman-teman kita yang dari Indonesia yang akan atau yang hendak pergi ke Jepang begitu untuk bekerja di sana. Kira-kira itu kenapa, Dik? Kok isu-isu bisa sampai beredar kayak begitu? Itu kira-kira kenapa sih? Itu awal mulanya sebenarnya kalau saya lihat ya bahwa ada etika yang orang-orang Indonesia lakukan di negara Jepang yang sedikit kurang pantas. Oh, melanggar. Ya, melanggar etika. Salah satunya sempat dipiralkan di situ di video-video yang sudah booming. Salah satu warga negara Indonesia dan bergerombol di kereta Jepang melakukan seni bela diri Indonesia, yaitu saya kutip silat di satu itu. Nah, itu kan bukan ranahnya. Ya kan, itu untuk umum, kereta akses umum juga. Nah, itu dalam etika emang salah, menurut saya itu salah. Terus saya lihat juga yang beredar video spanduk atau banner yang dikibarkan di jembatan. Itu kan juga untuk etika juga salah juga. Kurang gitu. Namun tidak ada laporan hukum gitu bahwa itu tindakan yang masuk dipidana. Itu tidak. Itu artinya melanggar itu ya, melanggar apa istilahnya itu apa ya disebutnya etika ya gitu ya, dianggap kurang bagus lah. Ya, tapi tidak sampai pada sanksi pidana. Ya, tidak sampai karena soalnya emang tidak ada yang melaporkan tentang sanksi pidana di sana gitu. Yang mengakibatkan isu rumor bahwa orang Indonesia ada sedikit pembatasan untuk kerja di Jepang itu tidak ada gitu. Oke. Sejauh ini ada nggak sih kira-kira, Dik? Kalau itu kan tadi menyangkut tindakan-tindakan ya orang Indonesia yang memang secara etis itu tuh kurang bagus. Ya. Adakah kemudian tindakan-tindakan lain yang sampai pada pelanggaran aturan atau hukum yang berlaku di sana sehingga berujung pada pidana? Ada nggak kira-kira kasus-kasus yang kayak gitu? Itu banyak. Yang terbaru itu namanya saya singkat MD ya. MD. Nah, MD.
Dia itu MD ini baru datang sekitar 3 bulan atau lebih. Dia sudah katakan mencuri barang branded di Jepang. Dan fantastik nilai angkanya. Si MD ini mencuri sampai 9 juta yen. Kalau dirupiahkan 1 miliar, kurang lebih 1 miliar. Itu fantastik. Dan saya baca di berita, ternyata itu sanksi pidananya dia 500.000 yen dan 10 tahun di penjara sesuai kerugian yang dia ambil gitu. Mungkin bisa lebih de sanksi ibaratnya pidananya dan bisa lebih untuk sanksi uang yang dihukum tersebut gitu. Itu tuh bagian dari apa sebenarnya? Kan ini kan negara orang ya. Negara orang, tentu kita orang Indonesia yang tadi bekerja di sana, beraktivitas di sana. Ada yang tadi melakukan tindakan yang sesuai etis tidak baik. Kemudian ada juga tindakan pelanggaran hukum yang sampai pada sanksi pidana gitu ya. Maksudnya apa sih yang melatar belakangnya itu apakah memang tidak semua orang ke sana itu kerja atau bagaimana sih kok sampai mereka tuh berani gitu melakukan tindak pelanggaran seperti itu? Maksudnya gimana itu? Iya, pasti ya. Melihat dari segi orang luar, lihat bahwa orang-orang yang datang ke Jepang dengan katakan dilihat gajinya sampai 20 juta lebih, 30 juta, kok bisa melanggar kan? Kok bisa melanggar gitu untuk mencuri gitu? Apa sih kekurangannya gitu? Kan dia kerja, dia dapat uang. Ya, kenapa nah itu kan, itu sih kenapa? Ternyata saya pernah punya salah satu kronologi yang sempat mungkin hampir sama dengan si MD. Nah, saya tanya tuh kepada orang itu dengan rekan saya ngobrol. Nah, si orang itu tuh karena itu kohai dari rekan saya gitu. Kohai itu atau junior rekan saya. Dia mencuri dikarenakan dia tuh sebenarnya pengen pulang ke Indonesia. Karena ada permasalahan di Indonesia saat itu tuh. Dia pengen pulang. Dan di perusahaannya pun dia tidak nyaman. Tidak nyaman di perusahaannya. Namun di situ kita ada yang namanya yang melindungi kita KBRI, atau mungkin sebelum ke KBRI kita namanya ada Tantosa atau Kumiai yang kita bisa komunikasi dengan mereka kalau perihal apapun yang kita mau seperti pulang atau gaji kenapa kita katakan tidak sesuai, kita bisa konsultasi kepada mereka. Apa tadi? Komiai atau Tantosa. Itu di bawah naungan Jepang atau Indonesia? Nah, itu di bawah yayasan itu. Yayasan yang ada di Jepang atau penyalur kita gitu. Berarti kita bisa konsultasi ke sana. Ya, konsultasi di sana. Dan sudah tidak asing juga sih orang-orang konsultasi di sana. Itu udah biasa ya orang berkonsultasi. Selain itu apalagi kira-kira selain dari tekanan pihak perusahaan, terus ada problem yang di Indonesia sehingga dia bawa pulang. Nah itu tuh dilarang. Nah tidak boleh pulang. Itu tuh karena kadang ada yang namanya perjanjian. Perjanjian kita harus membalikan uang berapa juta gitu, misalnya 50 juta, 40 juta. Dan di perusahaan sudah tidak nyaman, ketika pindah perusahaan pun dia oleh Tantosa atau Kumiainya dia tidak bolehkan pindah. Tapi tekanan dalam arti mental dia sudah tidak sanggup di perusahaan tersebut. Dia minta pulang, dan minta pulang harus minta ganti rugi, tapi dia tidak ada uang untuk ganti rugi sampai dia bagaimana singkatnya untuk pulang gitu, cara mudahnya. Nah, dia tuh bukan maling gitu, bukan niatan maling. Ya, niatan terpaksa. Kayak itu dia maling dan sengaja diketahui. Dan itu sempat, itu tulisannya sudah lama sih sebenarnya, bukan karena sekarang sering booming tuh karena banyak media sosial yang cepat diakses dengan mudah. Itu mungkin tahun lama karena senior saya yang emang
mengalami hal itu gitu. Oke, tapi sampai sekarang pun hal itu masih terjadi ya? Nah, hal itu terjadi gitu sekarang. Mungkin hal itu beberapa terjadi, yang dimana banyak terjadinya tuh ketika datang ke Jepang, yang emang rata-rata yang penting kita ke Jepang. Itu kasus yang saya sayangi ketika datang ke Jepang, yang penting datang ke Jepang. Nah, sangat disayangkan. Pertama itu. Keduanya, ternyata ketika ke Jepang tuh mereka tidak lihat bahwa siap atau tidak sih di bagian yang akan dia kerjakan. Nah, bidangnya. Contohnya, dia badan emang kurang, dalam arti kurang siap untuk mengangkat, memikul ya kerja yang berat gitu. Contohnya namanya di gemba atau di lapangan konstruksi. Ketika dia ingin mangkat saja, terus terjadilah dia kerja di konstruksi, ternyata badan dia tidak kuat. Karena memang tidak ada bayangan dan gambaran di sana tuh mau kerja apa, hanya sekedar ingin berangkat saja tanpa mengetahui. Nah, sebenarnya dikasih tahu dia kerjanya bakal, ketika udah mau dia wawancara, dia dikasih tahu kerjanya kayak gini. Namun ketika sebuah orang itu pengen kerja dan atas nama negara Jepang dengan gaji gede, dia itu seakan jawab bisa-bisa saja kerja di sana. Namun pada dasarnya dia udah tahu sebenarnya dia tuh tidak mampu untuk kerja di kayak mikul-mikul barang-barang berat gitu. Itu makanya penting ya pengetahuan itu. Jadi nggak asal lihat gaji, tapi juga harus benar-benar include dengan bidang kerjanya ya. Dan misalnya sekedar keinginan. Kalau persoalan gaji itu apakah sesuai dengan bidang pekerjaannya? Nah, memang sudah ada gambaran terlebih dahulu bagaimana atau gimana? Nah, ini terkadang itu juga sebuah problematik bahwa ketika datang ke Jepang, orang-orang menganggap kita gajinya 25 juta ke atas. Nah, itu hanya sebuah bayangan saja terkadang gitu. Ada kurang daripada 20 gitu. Pertama-tama yang kita harus tahu ketika datang ke Jepang, ternyata Jepang itu punya UMR tiap daerah. Itu punya loh, sama kayak Indonesia punya regulasi yang punya UMR tiap daerah. Nah, namun kebanyakan karena terobsesi saja untuk pergi ke Jepang, ketika dia wawancara dan mengatakan dia siap, misalnya gaji kamu sekian, siap. Kamu tinggal di misalnya prefektur ini atau tempat tinggalnya di sini, siap. Kamu kerjanya ini, siap. Kamu gajinya segini, siap gitu. Itu siap aja gitu. Orang itu siap. Tanda tangan kontrak lah. Dengan dimana nominal yang kurang daripada UMR diberikan. Ada di daerah setempat. Ya, daerah setempat. Rata-rata udah sekarang tuh di Jepang sejamnya udah 1.000 lebih. Ya, 1.000 lebih yen lah gitu sejamnya. Ketika ditandatangan, dia sudah berangkat, lalu mau tidak mau orang Indonesia kan budaya bakal ada ngumpulnya. Ya. Sengaja tidak disengaja ada obrolan tentang gaji. Nah, di situ orang-orang akan merasa ketika gajinya lebih kecil daripada kita, terkadang ada ngeluh. Akhirnya semangat kerjanya jadi terganggu. Semangat kerjanya terganggu. Terus dia ingin pindah, kecewa. Itu. Padahal yang salah dari awal itu kenapa ditandatangan? Itu kan kesalahan awal dari orang yang tanda tangan. Ketika lantas ibaratnya perdata tersebut sudah ditandatangan, berarti itu patokan kita. Kita tidak bisa mematok dengan orang lain. Karena apa? Karena kamu sudah siap menandatangani kontrak tersebut. Harusnya sudah tahu dari awal. Oke. Berarti perjanjian itu dilakukan oleh pihak yang hendak berangkat dengan pihak perusahaan yang ada. Gitu. Biasa diwakili nggak, atau ada yang menyambungkan nggak? Nah, seperti
yayasan. Ya, itu kadang ada beberapa orang yang menggunakan LPK yang ada di Indonesia. Dan LPK tersebut kerjasama dengan TSK atau yayasan di Jepang untuk penyalur kerja, dan yayasan tersebut kerjasama dengan perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi Nah, kalau itu LPK tadi ya, apakah kalau misal ya semua orang sebagai calon pekerja, mereka tuh hendak ke Jepang ingin bekerja, apakah semua itu harus memang melalui LPK atau nggak perlu juga, nggak apa-apa? Misalkan saya udah punya basic, ya kan? Saya udah punya basic bahasa Jepang, lalu kemudian saya sudah punya relasi, apakah itu boleh langsung atau memang harus melalui LPK? Nah, sekarang sebenarnya LPK itu penting, dan katakan tidak melalui LPK pun tidak apa-apa. Nah, jadi LPK di sini dia kan sudah kerjasama dengan yayasan yang ada di Jepang. Jadi dia tahu tuh porsi, ibaratnya kebutuhan-kebutuhan perusahaan-perusahaan yang akan menerima orang-orang asing di sektor-sektor tertentu. Maka kerjasamalah dengan yayasan atau TSK tersebut, si LPK. Nah, jadi LPK punya tuh lowongan kerja yang ada di Jepang, dan dibantu untuk memenuhi persyaratannya. Seperti kalau misalnya mau jadi kerja atau bisa TG, Tokyo Gino. Nah, TG itu pertama itu JET Basic atau JLPTN 4. Nah, terus SSW atau surat keahlian di bidang yang dia mau kerja, seperti restoran, pengolahan makanan, Jidosa Saibi atau bengkel, atau manufaktur, hotel, dan yang lainnya. Namun kalau kita bisa untuk mandiri tanpa menggunakan LPK, itu bisa tidak menggunakan LPK langsung ke pihak yayasan. Jadi tidak langsung LPK juga sebenarnya bisa gitu. Tapi yang penting memenuhi syarat administrasi. Nah, itu. Tadi kalau visa dia tipenya apa aja kalau visa? Jadi visa itu macam-macam. Kita ada namanya visa naming. Nah, jadi visa naming ini yang jarang diketahui orang, itu visa yang dimana negara sedang kacau, ya itu mungkin kacau reformasi atau mungkin kacau ekonominya, peperangan, itu bisa pakai visa naming ke Jepang. Nah, gitu. Terus ada juga yang dinamakan visa JISU, yaitu JISU itu bisa belajar kerja. Ya, sering kita kenal Jisusei. Gitu. Terus ada juga visa TG, yaitu yang kita kenal visa yang untuk pekerja gitu dengan keahlian. Nah, ada juga visa engineer. Visa engineer ya khusus itu dari D3 sampai mungkin S1 gitu. Dari D3 juga bisa gitu. Nah, ada visa yang sering orang-orang bilang visa residen, jadi permanen. Ya, kebanyakan visa residen itu dilakukan dengan kita nikah dengan orang Jepang yang di sana, kita sudah bisa menggunakan visa residen. Nah, seperti itu. Berarti jadi bisa jadi penduduk di sana. Ya, jadi kalau penduduk mungkin harus ada langkah selanjutnya, tapi kalau visa residen tuh kayak kita tuh bisa lama banget di sana. Kan kalau visa kayak JISU itu 3 sampai 5 tahun gitu. Terus visa pekerja TG jadi itu 5 tahun saja. Kalau mau lama ada namanya TG2, itu kan TG1, TG2 bisa lama. Nah, kayak gitu kalau bisa yang saya ketahui. Berarti itu bisa bolak-balik juga tuh? Ya, bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Aldi kan udah sekarang di Indonesia. Kalau kemarin Aldi mau rencana pergi lagi ke Jepang, maksudnya apa sih? Kenapa sih Aldi harus mau ke Jepang lagi begitu? Pertama, alasan ingin ke Jepang kembali ya salah satunya karena saya mungkin
nyaman. Pertama nyaman di sana dengan lingkungan dan sudah beradaptasi di Jepang ya, dari segi kerja, dari segi lingkungan, dan dari peluang-peluang tuh banyak tuh yang kita bisa ambil di sana. Suatu saat kan saya tidak hanya kerja saja, saya pengen kuliah juga, wirausaha, kuliah di sana. Sebenarnya itu harapan saya. Menikah enggak? Ya mungkin kalau ada suatu saat jadwalnya orang Jepang ya bisa next ke sana. Ya itu. Jadi peluang-peluang di sana yang mungkin agak sedikit, katakan saya ya, ini yang mungkin saya rasakan agak sedikit mudah tuh untuk mencapai ke peluang-peluang yang mungkin di Indonesia agak sedikit susah bagi saya. Jadi pengembangan-pengembangan yang kayak, oh kita di sini kerja mungkin di Indonesia agak cukup susah, namun di Jepang itu perusahaan tuh pengen loh si orang-orang yang kerja di perusahaannya gitu, saking butuhnya mereka banyak tuh menawarkan gaji-gaji yang lumayan fantastis gitu ketika kita punya keahlian di bidang tersebut. Berarti memang secara peluang segala macam Aldi sudah cukup ya dapat lah ya. Ya sedikit banyak mau lagi ke Jepang. Oke, Di, ini sangat menarik sekali. Ternyata aktivitas baik kerja maupun berpendidikan ataupun berwirausaha di Jepang ternyata bisa-bisa saja ya. Bisa, kita bisa pakai visanya ketika wirausaha, bisa yang residen lebih enak, yang kayak permanen gitu di Jepang. Itu bisa. Ternyata kan banyak orang-orang yang nikah dengan orang Jepang, dia itu membuka usaha. Di Jepang tuh orang-orang Indonesia jual sembako, jual ya kayak rokok atau pakaian, itu banyak loh. Itu dari produknya dari Indonesia? Ya, produk Indonesia dijual di sana gitu. Namun ada visa yang tidak boleh juga untuk usaha. Apa? Oh, di bawah itu? Iya, di bawah visa residen gitu. Itu memang nggak boleh? Nggak boleh usaha, ada aturan. Keren. Kalau ya apa? Pertimbangan harga, contoh misalkan ya, seperti rokok A yang di Indonesia itu katakanlah dia harganya 30.000. Kalau di Jepang bisa berapa? Kita perbandingannya rokoknya sudah ada di Jepang atau si rokoknya dibandingkan dengan harga yang di Indonesia gitu? Yang harga yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya rokok Indonesia rata-rata ya kita paling mahal 50 lah kan ya, 50.000. Di sana 60.000. 60.000 sampai 70.000, beda sedikit kan? Nah, namun kalau si rokoknya udah datang ke Jepang itu hampir sama harganya, jadi 50.000 sampai 60.000 gitu, hampir sama. Kalau untuk sekarang Aldi sedang ngerintis usaha apa kira-kira? Atau mau niat kuliah kah? Atau gimana? Nah, selain kerja? Ya selain kerja saya sedang ngebangun usaha juga. Sebenarnya saya niatan untuk kedepannya buat orang-orang Indonesia bisa kerja di Jepang tuh saya ingin sebagai penyalurnya gitu. Nanti teman-teman bisa hubungi aja terus. Dan sekarang juga sedang merintis sedikit demi sedikit gitu. Saya memberitahu bahwa ingin kerja di Jepang tuh seperti ini dan bisa lewat ini. Ya mereka kalau ada katakan administrasinya lolos, bisa kontak saya saja gitu. Ketika administrasinya lolos, saya arahkan nih orang-orang ini untuk kerja di Jepang tuh untuk mengurus pribadi atau melalui LPK yang saya kenal gitu. Jadi teman-teman bisa kontak ya? Iya, bisa kontak saya aja. Selain itu apa lagi? Apa itu aja untuk sementara? Terus saya juga ada beberapa bisnis yang dimana barang-barang di Jepang dijual di Indonesia gitu, kayak buka-buka just tip gitu. Just tip ini kalau dari Indonesia ke Jepang dan Jepang Indonesia ya itu bisa. Oke, teman-teman pun sama ya. Kalau misalkan pesan-pesan barang di Jepang atau yang udah di Jepang pengen barang dari Indonesia bisa hubungi Aldi juga. Jadinya nanti kita cek aja lah di Instagram Aldi ya, atau TikTok saya atau lah. TikTok nanti kita
tinggal dicek aja. Ya. Oke, thank you Aldi ya. Siap, thank you tuh. Terima kasih, sehat-sehat selalu di, semoga berangkat berarti Bulan 12 dan bulan 1. Oke, sehat-sehat, lancar dan sukses lah dia. Amin, amin, amin. Oke, thank you teman-teman sahabat resah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.